Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yulisnain dengan NIM 2119D1479. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah teknik informatika tentang jaringan dan telekomunikasi. Pertama, pendahuluan latar belakang jaringan dan telekomunikasi. Perkembangan jaringan telekomunikasi saat ini mengalami kemajuan yang cepat. Berbagai macam fasilitas teknologi telekomunikasi terus dikembangkan agar pengguna dapat melakukan komunikasi, baik suara, data, grafik, maupun gambar. Kebutuhan tersebut, entah komunikasi grafik dan gambar, ini membutuhkan kecepatan data yang semakin hari semakin tinggi, sehingga harus didukung oleh sistem yang handal agar dapat memberikan kualitas layanan yang baik. Kegunaan internet ini dari waktu ke waktu semakin dibutuhkan oleh berbagai elemen masyarakat maupun badan usaha. Apalagi di masa pandemi COVID ini, yang dimana semua kegiatan hampir dijalankan dilakukan secara daring atau online. Rumusan masalah yang akan penulis kaji diantaranya adalah apakah definisi jaringan dan telekomunikasi, apa saja konsep jaringan, apa saja model jaringan telekomunikasi, apa saja software dari jaringan telekomunikasi, serta apa sih yang dimaksud internet, intranet, dan ekstranet itu. Manfaat. Tujuan disusunnya makalah ini untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem digital semester genap tahun 2021 dan menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Tugas mata kuliah dalam hal ini adalah penilaian akhir semester. Jika manfaat dari penulisan makalah ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan baik untuk penulis maupun pembaca tentang apa itu jaringan telekomunikasi, termasuk internet, intranet, dan ekstranet, serta mampu menjelaskan sebisa mungkin mempraktekkan tentang jaringan telekomunikasi, teknik dan analisisnya, serta aplikasi pengembangnya di dunia nyata. Metode penulisan. Di sini penulis memakai metode studi literatur dan kepustakaan dalam penulisan makalah. Referensi makalah ini bersumber tidak hanya dari buku, tetapi juga dari media lain seperti website, blog, dan perangkat media massa yang diambil dari internet. Dalam hal ini bisa jadi koran dalam bentuk online ya. Sistematika penulisan.
Makalah ini disusun menjadi 3 bab, yaitu bab pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Kita langsung saja ke pembahasan. Nah, definisi jaringan dan telekomunikasi. Jaringan adalah sebuah sistem yang berhubungan dengan komunikasi antara dua manusia atau dua mesin, sehingga bisa ditarik pengertian lebih lanjut. Jaringan adalah sebuah sistem yang saling berhubungan dengan sistem lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai satu tujuan yang sama. Sedangkan telekomunikasi terdiri dari 2 angka, yaitu tele dan komunikasi, yang berarti jauh dan berhubungan atau saling tukar informasi. Sehingga telekomunikasi bisa diartikan sebagai pertukaran informasi antara dua belah pihak, yaitu pihak pengirim dan pihak penerima, di mana terdapat jarak di antara keduanya. Nah, konsep jaringan. Konsep jaringan berdasarkan letak geografis antara lain. Yang pertama adalah LAN atau Local Area Network. Local Area Network ini jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil. Misal, jaringan komputer pada lab sekolah atau pada ruang kantor. Nah, selanjutnya adalah MAN atau Metropolitan Area Network. Adalah jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah WAN atau Wide Area Network. Adalah suatu jaringan komputer yang mencakup area yang sangat besar. Contohnya adalah jaringan komputer antar wilayah atau kota dan bahkan negara. Bisa itu. Topologi jaringan. Apa sih topologi jaringan itu? Topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan. Jenis-jenisnya ada topologi bintang, topologi cincin, topologi bus, topologi mesh, dan topologi pohon. Model jaringan telekomunikasi. Modelnya ada 5. Yang pertama terminal, telecommunication processor, media dan saluran telekomunikasi yang berakhir pada mana data yang diterima dan dikirim. Komputer serta software pengendali telekomunikasi. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang mengubah sinyal tersebut menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 untuk proses informasi yang mudah dan cepat serta akurat. Sinyal tersebut disebut sebuah bit. Sinyal analog merupakan pemanfaatan gelombang elektromagnetik.
Lanjut, media telekomunikasi. Jenis-jenisnya ada twist wired cable, coaxial cable, fiber optic cable, dan wireless. Nah, rata-rata sekarang pakainya fiber optic cable sama wireless yang paling banyak dipakai sekarang. Nah, lanjut, prosesor telekomunikasi. Yang pertama adalah modem. Modem itu mengubah sinyal digital dari komputer atau terminal pengirim menjadi frekuensi analog yang kemudian ditransmisikan melalui saluran telepon. Begitupun sebaliknya, dengan mengubah data analog menjadi data digital. Yang kedua, multiplexer. Prosesor telekomunikasi yang mengizinkan saluran komunikasi tunggal untuk membawa data transmisi simultan dari berbagai terminal. Yang ketiga adalah private branch exchange. Adalah proses komunikasi yang memberikan pelayanan sebagai alat pengubah saluran telepon di area kerja dengan saluran telepon lokal perusahaan. Lanjut, kita langsung bahas saja internet, intranet, dan extranet. World Wide Web atau yang biasa disingkat dengan web merupakan salah satu dari sekian banyak teknologi jaringan internet yang sangat berkembang pesat. Kehadirannya mencakup kawasan seluruh penjuru dunia, membuat perjalanan teknologi ini telah melalui banyak sekali tahap evolusi, pengembangan, serta desain ulang melalui konsep yang baru, sehingga mudah dinikmati para pengguna komputer sekarang ini. Kita ke internet. Internet memiliki arti pemahaman yang cukup luas, di mana kata internet itu sendiri merupakan singkatan dari interconnection networking. Sehingga pengertian internet adalah jaringan komputer di seluruh penjuru dunia yang saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan standar Internet Protocol Sheet atau sering disebut TCP/IP, sehingga antar komputer dapat saling mengakses informasi dan bertukar data. Yang kedua adalah internet, adalah jaringan sistem informasi internal suatu perusahaan atau organisasi yang prinsip kerjanya sama dengan internet. Perlu diketahui bahwa akses intranet ini memerlukan identifikasi pengguna dan password, sehingga hanya dapat diakses oleh anggota organisasi atau karyawan perusahaan tersebut. Jadi intranet ini hampir sama, konsepnya sama dengan internet, cuman hanya dibatasi oleh satu area tertentu atau ya begitulah. Lanjut, extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur, mitra, pelanggan, dan lain-lain. Nah, perusahaan yang membangun extranet ini dapat bertukar data dengan volume besar dengan menggunakan EDI atau Electronic
data interchange, berkolaborasi dengan perusahaan lain dalam suatu jaringan kerjasama, dan lain-lain. Kesimpulannya adalah jaringan berfungsi untuk berbagi sumber daya yang dimiliki dan berkomunikasi secara elektronik. Sedangkan telekomunikasi merupakan pertukaran informasi antara dua pihak, yaitu pihak pengirim dan pihak penerima, di mana terdapat jarak di antara keduanya, ya. Tadi sudah dibahas. Sehingga jaringan telekomunikasi menggunakan pendekatan yang benar-benar difokuskan pada internet dan dirancang untuk menangani masalah-masalah berkomunikasi desain sistem. Daftar pustaka bisa dibaca sendiri. Selesai, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.